apa kabar? Senang sekali kita bisa ketemu lagi di ibadah Persekutuan Taruna tanggal berapa Kak? Tanggal 23 Mei 2020. Oh ya, sebelum kita mulai ibadah, Kakak mau ngasih satu pantun untuk adik-adik di rumah. Jalan-jalan ke Pelabuhan Merak, jangan lupa membeli banana. Ketemu lagi sama kakak di ibadah Persekutuan Taruna. Oke, baiklah adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Sebelum itu dipersiapkan dulu Alkitabnya, kidung jemaat, dan kidung muda-mudinya jika adik-adik punya ya. Baik, sebelum kita memulai ibadah, kita akan bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, kakak akan undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menyanyikan Mars Persekutuan Taruna. Bersamalah tanpa ragu, kami Taruna GPIB berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh di kota dan yang ada di desa. Taruna satu adanya, terus maju dan berkarya untuk gereja bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka, hormat pada ayah Tuhan, cinta pada sesama. Siapkan diri sendiri, hai Taruna GPIB. Sang-sang masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati. Taruna harapan negeri. Adik-adik masih tetap bangkit berdiri. Kita akan menghadap Tuhan dan memuji nama Tuhan Yesus Kristus yang sangat mengasihi kita. Kita akan menyanyi dari lagu pembuka Kidung Jemaat 3 baitnya yang pertama. Kami muji dengan riang di kawanan yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan lalanya, sumber syukur yang abadi di sinar-Mu mengerah. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa atas waktu dan tempat yang Kau telah berikan bagi kami masing-masing, anak-anak Persekutuan Taruna Yudea di tempat kami masing-masing. Ya Bapa, kami yang menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Tuhan yang menyertai ibadah ini ya Tuhan, Tuhan yang menyempurnakan segala kekurangan dan keperluan kami dalam ibadah ini. Tuhan juga membantu kami menyiapkan hati dan pikiran kami, sehingga kami anak-anak-Mu dapat fokus dalam ibadah ini. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan membaca Mazmur Pujian yang terambil dari Mazmur 1, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kedua. Mazmur 1, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kedua. Kita akan membacanya secara bersama-sama. Mazmur 1 ayat 1 sampai 2.
Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Demikian pembacaan Mazmur pujian kita. Kita akan merespon Mazmur kita dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 7, baitnya yang keempat. Adik-adik, sebelum kita masuk dalam ibadah, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan kalau kami sama-sama boleh berada di tempat ini untuk mendengarkan dan memuji nama-Mu Tuhan. Tuhan, Kau mau memberkati kami Tuhan agar kami dapat sama-sama mendengar firman-Mu Tuhan, dan semuanya ini dapat kami aplikasikan ke dalam kehidupan kami masing-masing. Kami mohon Tuhan biar ibadah ini berjalan dengan lancar. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Kitab Yoel 1 ayat 1 sampai 12 yang menyatakan, firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel. Dengarlah ini, hai para tua-tua, pasanglah telinga, hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Bangunlah, hai pemabuk, dan menangislah. Merataplah hai semua peminum anggur karena anggur baru, sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa dan taringnya bagaikan taring singa betina. Telah dibuatnya pohon anggur menjadi musnah dan pohon araku menjadi buntung. Dikelupasnya kulitnya sama sekali dan dilemparkannya sehingga carang-carangnya menjadi putih. Merataplah seperti anak dara yang berlilitkan kain kabung karena mempelai kekasih masa mudanya. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan, dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Ladang sudah musnah, tanah berkabung sebab gandum dan sudah musnah. Buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Para petani menjadi malu, tukang-tukang kebun anggur meratap, karena gandum dan karena jelai sebab sudah musnah panen ladang. Pohon anggur sudah kering dan pohon ara sudah merana. Pohon delima, juga pohon korma dan pohon apel. Segala pohon di padang sudah mengering. Sungguh, kekeringan melayu dari antara anak-anak manusia. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya.
Selamat pagi adik-adik, ketemu lagi bersama aku di minggu ini untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, dalam kehidupan ini kita akan ada banyak pergumulan yang datang di hidup kita. Bukan hanya Kakak Mariska yang merasakan pergumulan, tapi adik-adik pasti juga pernah merasakan pergumulan kan? Nah, dari bacaan Yoel 1 ayat yang pertama sampai yang ke-12 ini, kita sama-sama diajarkan Tuhan untuk taat dan percaya dalam menghadapi pergumulan. Di sini kita akan sama-sama belajar dari kitab Yoel, di mana Nabi Yoel itu merupakan nabi yang berkarya dalam kerajaan Yehuda. Nabi Yoel juga mendorong umat supaya bertobat nih adik-adik dalam bacaan ini, di mana Nabi Yoel juga sebagai penyambung lidah Tuhan. Seperti yang dikatakan Nabi Yoel, di mana dia akan memberitahukan kepada para tua-tua dan seluruh bangsa Israel untuk siap menghadapi bencana yang akan terjadi, melebihi dari bencana-bencana yang pernah terjadi di masa lampau. Di sini Nabi Yoel mau memberitahukan kepada seluruh bangsanya bahwa apa yang Tuhan firmankan itu bukan cuma bisa dilakukan atau didengar atau dimengerti orang-orang Israel itu pada saat kesusahan aja adik-adik, tapi juga Tuhan mau untuk generasi-generasi berikutnya kalau misalkan firman Tuhan itu untuk tetap dilakukan. Nah, banyak banget pergumulan-pergumulan yang dirasakan oleh bangsa ini. Yang pertama itu ada wabah belalang, yang kedua ada kekeringan, dan masih banyak lainnya adik-adik. Dalam wabah yang terjadi pada bangsa ini itu terjadi dalam 4 tahap adik-adik. Yang pertama itu ada belalang pengerik, di mana belalang ini bertelur dan meretas. Setelah mereka bertelur dan meretas, masuk ke dalam belalang yang mempunyai sayap dan terbang. Itu disebut belalang pindahan. Dan yang ketiga, di mana belalang ini menjadi lebih kuat dan siap untuk memulai makan tanaman mereka, dan itu disebut belalang pelompat. Dan yang keempat disebut belalang pelahap. Kenapa belalang pelahap? Karena mereka sudah dewasa sepenuhnya dan sudah bisa memakan semua jenis dan bisa merusak semua jenis pohon maupun tumbuh-tumbuhan yang ada di bangsa sana. Seperti yang kita tahu, di mana pada saat itu pohon anggur dan pohon ara melambangkan kesejahteraan dan kesuburan Israel. Nah, kalau misalkan pohon itu musnah, berarti berkat Tuhan tidak akan ada lagi dalam bangsa itu adik-adik. Ada 3 jenis bahan baku yang benar-benar menjadi membantu untuk perekonomian bangsa ini adik-adik. Yang pertama itu ada gandum, anggur, dan minyak. Kalau misalkan ketiga bahan ini dihabiskan oleh belalang ini, nah pasti perekonomian pada bangsa ini akan turun adik-adik. Pada ayat ini, Yoel juga mau kasih tahu adik-adik kalau misalkan seluruh hasil tanah dan pohon-pohon itu berharga untuk masyarakat. Semuanya itu bisa layu dan kering dan tidak akan berguna lagi adik-adik. Sama seperti pada kita saat ini, di mana kita sama-sama sedang dilanda wabah virus corona. Tapi dalam peristiwa ini kita sama-sama diajak untuk bersyukur dan menjaga apa yang kita miliki adik-adik. Dan tidak lupa juga untuk menjaga diri dan menjaga kebersihan. Dan di mana kita harus mengikuti setiap prosedur yang diajukan oleh pemerintah. Contohnya seperti social distancing. Kalian tahu gak social distancing? Pasti pada tahu kan? Social distancing itu kayak kalian harus tetap di rumah aja, menjaga jarak dari orang-orang, terus memakai masker, dan selanjutnya mencuci tangan. Nah, apakah kalian udah melakukannya adik-adik? Semoga udah ya.
Nah, dari kitab Yoel ini, Tuhan mau ngasih tahu adik-adik kalau misalkan bencana itu memang terjadi, bukan Tuhan yang menghendaki. Sedangkan Tuhan itu punya rencana, yaitu damai sejahtera. Tuhan juga ingin kita menjadi berkat dalam hidup ini. Kenapa bencana itu bisa terjadi? Itu karena bisa aja disebabkan dari kita, manusia-manusia ini. Mungkin aja Tuhan udah ngasih sesuatu yang baik, tapi malah kita rusak, atau kitanya yang kurang menjaga. Sama seperti wabah corona ini adik-adik. Mungkin pada saat ini benar-benar menggemparkan seluruh dunia. Tapi kalian ingat adik-adik, pada saat tahun-tahun sebelumnya juga udah banyak virus bertebaran di mana-mana, kayak virus MERS, terus virus yang lain, tapi kita tetap bisa hidup sampai sekarang ini kan. Nah, sama seperti kita sedang ada di masa corona ini, kita sama-sama berusaha untuk taat agar tetap bisa melewati masa wabah corona ini. Nah, adik-adik, mungkin ada juga yang karena kita di rumah aja jadinya bosan kan. Mungkin itu adalah maksud Tuhan untuk kita lebih mendekatkan diri kepada keluarga, orang tua, yang mungkin tadinya orang tua kita sibuk di luar urusan pekerjaannya, kita yang sibuk main dengan teman-teman, tapi mungkin aja ini maksudnya Tuhan untuk kita sama-sama bisa berkumpul bersama orang tua, bersama adik dan kakak, jadi sama-sama untuk berkumpul. Nah, dan kalian itu bisa ikut ambil dalam masalah ini adik-adik. Yang pertama itu kalian bisa berdoa untuk para tim medis, buat orang-orang yang sudah terkena COVID biar mereka bisa sembuh, lalu bisa mendoakan pemerintah, dan juga bisa selalu sama-sama untuk melakukan yang terbaik agar virus corona ini cepat kelar adik-adik. Sama seperti Yoel yang mau memberitahukan kepada seluruh bangsanya agar mereka lebih mengikuti perintah Tuhan, dan bukan cuma lewat satu generasi, tapi generasi-generasi yang lainnya adik-adik. Nah, maka dari itu kita semua juga harus sama-sama ikut ambil dalam apa yang telah Yoel lakukan ya adik-adik, biar kita sama-sama bisa melakukan aktivitas kita kembali. Amin. Nah adik-adik, luar biasa ya tadi firman yang telah diberitakan oleh Kak Mariska. Untuk merespon firman Tuhan yang telah diberitakan tadi, kakak mau ngajak adik-adik untuk menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 28, baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa untuk berdoa syafaat. Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan kalau kami boleh sama-sama berkumpul untuk beribadah Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk kami anak-anak teruna ya Tuhan, agar kami dapat lebih peduli terhadap orang-orang ya Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk kedua orang tua kami dan juga keluarga kami Tuhan. Engkau mau memberkati kedua orang tua kami agar mereka selalu sehat dan selalu Engkau tambahkan rezekinya ya Tuhan.
berkati juga buat adik dan kakak kami Tuhan yang sekolah, kuliah maupun bekerja Tuhan, agar mereka selalu berada dalam lindungan-Mu ya Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara ini ya Tuhan, yang mungkin sedang dilanda dengan penyakit COVID ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati biar segala sesuatunya dapat segera berakhir ya Tuhan, dan Engkau mau memberkati buat setiap orang-orang yang menangani masalah ini Tuhan. Engkau berkati para tim medis, Engkau berkati buat orang-orang yang menjadi penyelamat untuk penyakit ini ya Tuhan. Engkau berkati juga buat pemerintah Tuhan, biar pemerintah lebih baik lagi Tuhan dalam mengatasi kasus ini Tuhan. Engkau berkati juga Tuhan buat orang-orang yang mungkin sudah terkena Tuhan. Tuhan mau memberkati, Tuhan mau lindungi mereka Tuhan, dan Engkau mau menyembuhkan mereka ya Tuhan. Berkati setiap obat-obat yang mereka minum, berkati buat apapun yang mereka lakukan dalam mengurangi penyakit ini ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja kami Tuhan. Engkau berkati buat gereja Yudea ini ya Tuhan, agar menjadi lebih baik. Berkati buat para pendeta, presbiter, maupun majelis-majelis, dan berkati juga buat setiap segala pelekatnya ya Tuhan. Engkau mau memberkati, Engkau mau lindungi setiap orang-orang yang ada di sini ya Tuhan. Berkati buat agar mereka menjadi orang yang bijaksana Tuhan dalam melakukan segala tugasnya ya Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk kami masing-masing Tuhan. Engkau mau memberkati biar apapun yang kami lakukan ini dapat seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan, dan Engkau juga mau memberkati kami Tuhan. Berkati juga Tuhan buat segala sesuatu yang ada di dunia ini Tuhan, biar apapun bisa menjadi kehendak-Mu ya Tuhan. Ampuni kesalahan yang telah kami perbuat Tuhan dalam ibadah ini, mungkin yang disengaja maupun yang tidak sengaja ya Tuhan. Biarkan kami menjadi berkat untuk orang-orang dan orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, berikan kami pada hari ini dan kami secukupnya, dalam hal kami akan kesalahan kami, kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami, menjauhkan kami dari Tuhan, lepaskan kami dari jahat. Adik-adik, kita akan masuk dalam persembahan. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya. Dengarlah firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 8 ayat 12-13 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Tuhan memberkati adik-adik dan persembahan adik-adik. Kita akan memberikan persembahan sambil bernyanyi dari Kidung Jemaat 428, baitnya yang pertama. Adik-adik, kakak undang untuk kita bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mendoakan persembahan kita. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang baik yang berada dalam kerajaan surga, kami anak-anak-Mu telah memberikan persembahan ya Bapa. Kiranya sebagian kecil dari apa yang kami miliki ini dapat diperguna untuk memperluas kerajaan-Mu, dapat berguna bagi persekutuan teruna, dan dapat berguna bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Bapa, berkati tangan-tangan yang telah memberikannya juga, sehingga yang nama-Mu saja yang dipermuliakan melalui persembahan yang kami berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik dipersilakan untuk duduk. Kita akan sama-sama masuk ke dalam warta Pelkat PP. Yang pertama, selalu jaga kesehatan, makan makanan yang sehat dan seimbang, olahraga teratur dengan menjaga sikap distancing atau jauhi kerumunan, menggunakan masker di luar rumah dan pada saat keadaan tidak sehat. Selalu cuci tangan dengan sabun saat sebelum dan sesudah makan, sebelum dan sesudah dari kamar mandi, dan saat sesudah beraktivitas. Kedua, selalu patuh perintah orang tua, membantu orang tua, mengerjakan pekerjaan rumah dari sekolah. Yang ketiga, selalu mendoakan keadaan bangsa dan negara kita yang sedang dilanda virus corona, agar cepat berlalu dan kita dapat beraktivitas kembali seperti biasa. Yang keempat, untuk persembahan adik-adik dapat diberikan kepada orang tua adik-adik semua, dan nanti orang tua kalian akan memberikan kepada karsa kalian masing-masing. Sekian warta PT kita. Adik-adik, marilah bangkit berdiri. Kiranya firman Tuhan yang sudah didengar dapat adik-adik lakukan dalam kehidupan hari ini, esok, dan selamanya. Kita sama-sama bernyanyi dari KJ 441. Adik-adik, kita akan pulang. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau kami telah melakukan ibadah ini Tuhan. Kiranya ibadah ini berkenan di hadirat-Mu ya Tuhan, dan Kau mau memberkati kami, biar isi firman yang kami dengar dapat kami aplikasikan ke dalam kehidupan kami masing-masing. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, semuanya ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, ibadah kita telah selesai, tapi sebelum kita kembali ke aktivitas kita masing-masing, kakak mau kasih satu pantun penutup untuk adik-adik dan mengajak Kak Ellen, Kak Mariska, dan Kak Jeremy untuk kurang pantun bersama kakak. Siap Kak? Siap dong. Kecil-kecil suka beropini. Saat besar hidup makan. Sekian perjumpaan kita hari ini. Sampai jumpa di ibadah persekutuan teruna minggu depan. Dah.